Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novi Maulida dan teman saya Jatayuni. Di sini kami akan mencoba mewawancarai salah satu siswa kelas SD yang bernama Safira. Nah, di sini kami mengambil tentang kekerasan pada siswa SD. Nah, di sini saya mau bertanya sama Safira tentang kekerasan yang pernah Safira lakukan di sekolah ataupun di kelas. Apakah Safira pernah bertengkar dengan kawan sekolah? Pernah. Dengan siapa Safira bertengkar? Ya, Dinda. Bagaimana kok bisa bertengkar? Oh, tanpa diberitahu ya. Jadinya Safira nggak suka lihat Dinda kayak gitu. Ya. Di mana kejadiannya? Sekolah. Sekolah di depan kelas atau di mana gitu? Di dalam kelas ya. Kapan kejadiannya? Kejadiannya baru-baru atau sudah lama gitu? Sudah lama. Nah, gimana reaksi Safira saat bertengkar sama Dinda? Saya kayak sangat marah. Oh, marah. Nggak bisa kan kita tidak boleh mengambil hak orang lain ya tanpa pengetahuan ibunya. Safira pernah melakukan itu nggak? Jadi di situ Safira jadi apa ya? Menjadi korban dari saya. Kesannya kesannya Safira bertengkar sama Dinda gimana? Nggak suka lagi sama Dinda? Nggak suka lagi? Kawan kawan tapi kalau yang pinjam ya kasih, tapi kalau nggak pinjam dia nah, tapi sekarang udah baikan lagi nah, jadi adik-adik kita selaku manusia harus hidup rukun. Jadi kita harus baik sama teman kita, karena kalau kita baik atau menghargai maka kita akan mempunyai banyak teman kan. Coba deh kalau Safira baik sama kawannya, tidak pelit, tidak sombong, pasti kawan Safira banyak. Kalau Safira banyak kawan berarti Safira hidupnya tenang kan, tidak ada musuh kan. Nah, kalau kita banyak teman, hidup kita akan senang karena ada yang membantu kita ketika mengalami kesulitan. Misalnya Safira lagi mau pinjam buku sama kawannya. Kalau Safira baik, maka kawannya akan ngasih kan. Coba kalau Safira sering bareng-bareng nggak jelas, sering buat kawan kesel, pasti kawannya juga tidak akan ngasih kan. Ya. Ya. Jadi di sini ambil kesimpulan jangan lagi ada kekerasan ya. Nggak sampai mukul-mukul kan. Gimana Pak? Cuman melarang aja ya. Dari sekarang sampai kedepannya jangan lagi ada pertengkaran sama kawannya ya. Nah, itu perbuatan tidak baik, apalagi kalian masih SD, masih kecil gitu. Nggak boleh bertengkar ya. Nah, terima kasih ya Safira telah membantu Bapak dalam menyelesaikan tugas ini. Safira bisa ambil kesimpulannya apa di wawancara bisa apa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh jahat sama orang, apalagi kawan kita sendiri kan. Kawan, di sini saya dan Safira dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh jahat kepada orang lain, apalagi kawan kita ya Safira. Karena kalau kita jahat sama orang lain, maka orang lain juga akan jahat sama kita. Dan kita tidak mempunyai banyak teman. Dan juga sebaliknya, kalau kita baik sama kawan atau orang di sekitar kita, maka orang tersebut juga akan membalas kebaikan kita. Jadi dari sini ke depan jangan lagi ada pertengkaran antara Safira dengan kawannya ya. Kalau ada kawannya yang bertengkar, bilang kita gak boleh bertengkar. Kita harus bicarain semuanya dengan baik-baik. Nah, kalau ada sikap kawan Safira yang
Safira tidak suka bilang, tapi bilangnya secara pelan-pelan supaya kawan Safira tidak tersinggung ya. Misalnya kayak tadi Dinda ya namanya. Misalnya Dinda ngambil pensil ya, ngambil pensil Safira, dapat pengetahuan Safira. Nah, Safira tidak boleh marah atau ngebentak-bentak kawan Safira. Caranya bilang sama kawan Safira itu, kita nggak boleh kayak gitu. Kita kalau mau ngambil apapun harus izin dulu sama orangnya gitu ya. Tidak boleh bertengkar, karena bertengkar itu adalah sifat yang tidak terpuji. Safira tahu kan itu sifat yang nggak baik. Nah, di sini kalau sifat yang nggak baik harus kita hilangkan. Coba belajar untuk hidup rukun di kelas, hidup tidak ada musuh. Kan enak kalau kita tidak ada musuh kan. Kakak harap dari sini ke depan baik di rumah ataupun di sekolah tidak ada lagi pertengkaran atau kekerasan, apalagi kalian masih anak SD, masih kecil kan. Dan kakak harap dari sini ke depan di sekolah pun Safira tidak lagi ada yang namanya bertengkar sama kawan, sama kakak kelas. Nggak boleh ya, walaupun ada yang jahat sama Safira, tapi Safira harus tetap berbuat baik sama kakaknya atau sama kawan sekelasnya. Safira ngerti kan? Nah, jadi itulah kesimpulan dari wawancara saya dengan Safira. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan.